Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul Pengembangan Kompetensi Guru. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Di sini kita ada tiga anggota. Yang pertama saya Erika Lutfi Anindiyasari, yang kedua ada Umi Kulsum, dan yang ketiga ada Violia Zalila. Nah, di sini kita pengembangan kompetensi guru ada 3 poin yang kita bahas. Nah, poin pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi guru. Kompeten dan kompetensi guru itu merupakan dua kata yang tidak asing lagi di telinga kita, kan? Baik di lingkup organisasi, pemerintahan, bahkan sampai pendidikan pun sering menggunakan kata kompeten dan kompetensi. Karena terlalu sering diucapkan, makna hakiki dan kedua kata tersebut cenderung disederhanakan. Misalnya saja, kompeten dan kompetensi sering hanya diartikan sebagai sebuah keahlian atau kemampuan. Sebagai contohnya, orang yang ahli di bidang teknik bangunan seringkali disebut sebagai orang yang berkompeten di bidang bangunan. Padahal pada kenyataannya kompetensi seorang ahli teknik bangunan yang berprofesi sebagai dosen dengan kompetensi yang dimiliki oleh ahli teknik bangunan yang berprofesi pada bidang proyek jelas sangat berbeda. Jadi antara kompetensi orang bangunan dan kompetensi dosen itu berbeda. Di sini itu terlihat jelas bahwa sebuah kompetensi individu tidak dapat berdiri sendiri hanya karena didasarkan pada sebuah kemampuan atau kebiasaan individu. Selain itu, pada Undang-Undang R14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Identifikasi kompetensi guru yang tepat dianggap memiliki nilai prediksi yang valid untuk keberhasilan guru dalam proses belajar dan mengajar. Guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tugas guru tidaklah ringan karena meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) sesuai standar kompetensi tertentu serta sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Jadi tugas guru itu meliputi beberapa aspek, ya, bukan aspek beberapa poin seperti instruction, education, dan management. Sebagai guru itu juga harus pandai-pandai memberikan motivasi kepada seorang muridnya. Jadi selain guru itu memberikan ilmu, tapi juga bisa harus memotivasi murid-murid yang ada di kelasnya. Karena apa? Tingkah laku atau kepribadian masing-masing siswa itu berbeda-beda. Ada yang mahasiswa pendiam, ada yang aktif, ada yang pasif juga. Nah, bagi murid yang pasif itu kita harus memotivasi juga untuk agar aktif di kelas, rajin belajar, agar nilainya baik juga. Selain itu, Kemendiknas nomor 16 tahun 2007 menetapkan standar kompetensi guru yang dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama. Jadi ada 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat yaitu profesional. Keempat kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, ya. Yang pertama, kompetensi pedagogik merupakan kompetensi seorang guru dalam mengelola pembelajaran. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaat teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar,
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini kompetensi seorang guru dalam bidang kepribadian, yaitu seperti berakhlak mulia, arif, sopan santun, berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Jadi seorang guru itu bakalnya, yang namanya guru kan digugul dan ditiru. Jadi harus mempunyai sikap dan mempunyai kewibawaan lah, bertanggung jawab agar dicontoh murid-muridnya, yaitu sesuai pada ayat 2. Kompetensi kepribadian itu mencakup beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokrasi, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat secara objektif maupun mengevaluasi kinerja sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini kompetensi seorang guru dalam bidang berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. Jadi guru itu juga harus bisa berkomunikasi dengan muridnya, seperti kepada murid yang pendiam, yang pasif, kayak gitu juga harus mengerti. Dan poin yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Saya di sini akan membacakan tentang prinsip-prinsip kompetensi guru. Dalam dunia pendidikan terdapat prinsip-prinsip yang mendasari untuk berpikir, bertindak, dan dalam dunia pendidikan itu sendiri, dalam pendidikan terdapat beberapa prinsip dasar yang terbagi menjadi prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, demokratis dan keadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dalam pengendalian mutu layanan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan yang poin terakhir, yaitu upaya peningkatan kompetensi guru. Dan beberapa upaya peningkatan kompetensi profesional guru yaitu ada 5. Yang pertama, dalam melaksanakan pembinaan profesional guru. Yang kedua, peningkatan profesionalisme guru melalui PKG atau pemantapan kerja guru. Yang ketiga, ada meningkatkan profesional guru yang sifatnya khusus. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan guru. Yang terakhir adalah pemberian motivasi dan mengikut sertakannya pada kegiatan pembinaan. Sesudah mengetahui cara dan pengembangan profesi, sekarang dilanjutkan dengan apa yang harus dilakukan dalam mengembangkan profesi sebagai guru. Berikut ini ada 7 ya. Yang pertama, membaca buku atau internet, terutama yang berkenaan dengan materi. Yang kedua, meningkatkan isi bacaan. Yang ketiga, membuat makalah. Yang keempat, melakukan penelitian. Yang kelima, membuat artikel hasil penelitian. Yang keenam, menulis buku ilmiah, baik untuk perguruan tinggi maupun untuk sekolah. Yang ketujuh, mengaplikasikan ilmu untuk kepentingan masyarakat umum atau mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 2 atas nama Erika, Umi, dan Fioria. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.